saya Fitri Mutmainah dengan NIM 2401674. Di sini saya akan mempresentasikan analisis unsur ekstrinsik dalam cerpen berjudul Virus karya Abu Muammar yang diupload di Kompas ID pada tanggal 15 November 2024 pukul 4 sore. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu unsur ekstrinsik prosa fiksi. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra dari luar, namun tetap mempengaruhi isi, tema, gaya, dan juga penyajian dari karya tersebut. Ada 5 unsur utama yang mempengaruhi unsur ekstrinsik prosa fiksi. Yang pertama adalah pengarang. Latar belakang pengarang mencakup latar belakang sosial, pengalaman hidup, budaya, dan juga lingkungan sosial yang mempengaruhi pengarang dalam membentuk suatu cerita. Yang kedua ada sensitivitas. Sensitivitas adalah kepekaan pengarang terhadap kondisi sosial, psikologis, dan emosional terhadap masyarakat dan tokoh yang ia ciptakan. Ini mempengaruhi bagaimana relasi sensitivitas terhadap tokoh yang ia ciptakan di dalam cerita tersebut. Yang ketiga ada imajinasi. Imajinasi adalah kemampuan pengarang dalam menciptakan dunia rekaan, tokoh, dan peristiwa yang sebenarnya tidak nyata, tapi tetap masuk akal dan menyentuh emosional serta intelektual pembaca. Yang keempat adalah intelektual. Kemampuan intelektual pengarang dapat tercermin melalui kedalaman ide dan juga konsep yang ada di dalam cerita. Cerita yang memiliki intelektual yang dalam menyuguhkan kritik sosial dan juga simbolisme yang mendalam. Dan yang kelima adalah pandangan hidup. Pandangan hidup adalah sikap atau nilai-nilai ideologis yang dianut oleh pengarang dalam ceritanya, seperti humanisme, nasionalisme, dan lainnya. Ini bisa tercermin melalui tema, konflik, dan penyelesaian dalam cerita. Baiklah, di sini saya akan membahas unsur ekstrinsik utama yang ada dalam cerpen Virus. Yang pertama adalah pengarang. Pengarang dalam cerpen ini seperti memiliki latar belakang dan pengalaman yang dekat dengan realitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat perkotaan, khususnya dalam kehidupan ketidaksetaraan dan pasangan muda. Gaya penulisan yang sensitif tercermin dalam masalah sehari-hari, seperti mencari biaya perumahan dan hidup di kota-kota besar. Yang kedua adalah sensitivitas. Cerita ini memperlihatkan sensitivitas pengarang terhadap realitas kehidupan masyarakat urban, terutama tentang ketidaksetaraan ekonomi dan juga mengakses apartemen yang layak untuk pasangan muda. Selain itu, nilai-nilai kemanusiaan yang telah digantikan oleh logika yang menguntungkan. Cerita dalam cerpen ini secara halus mengkritik sistem kapitalis yang mempengaruhi perspektif kehidupan masyarakat saat ini. Yang ketiga, imajinasi. Pengarang menggunakan imajinasi untuk menggambarkan suasana kota dan kehidupan di dalamnya, seperti gambaran apartemen yang menjulang yang hendak menelan rumah-rumah kecil, serta metafora orang-orang yang menjadi zombie dengan mata yang selalu mengubah segala sesuatu dengan nilai tukar. Imajinasi ini semakin memperkuat kritik sosial terhadap materialisme dan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan di tengah kehidupan modern. Yang keempat adalah intelektual. Cerpen ini mengandung refleksi intelektual tentang kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat di kota besar, terutama mengenai kesenjangan ekonomi, tentang tingginya biaya hidup dan dampaknya pada kehidupan individu dan juga sosial. Pengarang mengajak pembaca untuk merenungkan bagaimana nilai kemanusiaan tergeser oleh nilai ekonomi yang dominan, serta bagaimana sistem sosial dan ekonomi mempengaruhi kehidupan individu. Dan yang terakhir adalah pandangan hidup. Pandangan hidup pengarang dalam cerpen ini tampak kritis dan juga humanis. Ia menyoroti ketidakadilan sosial dan ekonomi serta dampaknya terhadap kehidupan manusia, terutama pasangan muda yang berjuang untuk hidup layak. Pengarang juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap hilangnya rasa kemanusiaan yang digantikan oleh nilai tukar materi. Pandangan ini mengajak pembaca untuk lebih peka terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan modern. Baiklah, itu dia tadi presentasi singkat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.